Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, masih semangat gak siang-siang ini Bapak Ibu? Oke Bapak Ibu, pada siang hari ini kita akan melakukan pengibasan. Nah, pengibasan ini akan dilakukan oleh salah satu CGP dari SD Pemuda. Bapak Ibu sudah tahu siapa? Bu Resi. Baik. Nah, kali ini pada siang kali ini kita akan melakukan pengibasan modul 1.4 yaitu budaya positif dan penerapannya di kelas. Nah, kita akan melakukan sesi pengibasan ini Bapak Ibu selama 1 jam. Nanti silakan Bapak Ibu bisa bertanya, barangkali Bapak Ibu masih kebingungan terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, sudah siap Bapak Ibu? Siap. Oke, kita panggil narasumber kita yang luar biasa. Narasumber kita yaitu merupakan lulusan S2 dari Universitas Negeri Semarang. Dan beliau merupakan wakil kurikulum di SD Negeri Pemuda ini, Bapak Ibu. Jadi beliau merupakan sosok yang luar biasa, sosok seorang ibu juga, guru, kemudian pendidikannya sudah S2, Bu RT dan lain sebagainya. Nah, kita panggilkan Ibu Resi Susanti. Terima kasih Bu Aina atas waktunya. Aduh, saya jadi tersanjung. Oke Bapak Ibu, hari ini saya akan melakukan pengibasan modul 1.4 yaitu budaya positif dan penerapannya di kelas. Next, Aina. Oke, sebelumnya saya akan masuk ke tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu tahu siapa Ki Hajar Dewantara? Masih ingat? Oke, terkenal dengan 3 slogannya yaitu apa Bapak Ibu? Masih ingat? Terkenal dengan 3 slogannya yaitu Engarso Sotulodo, Eng Madya Mamon Karso, dan Tutulunge Handayani. Engarso Sotulodo di depan memberi contoh, Eng Madya Mamon Karso di tengah memberi dorongan semangat, dan Tutulunge Handayani di belakang memberi semangat, mendorong, memotivasi. Nah itu. Nah oke, menurut Ki Hajar Dewantara, menuntun tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini mulia sekali deh, sampai saat ini masih relevan Bapak Ibu. Selanjutnya Ibu Aina. Nah, oke, budaya positif di sekolah. Apa yang disebut dengan budaya positif di sekolah? Nah, itu perwujudan dari nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang disiplin, kritis, menghormati dan menghargai orang lain, serta bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka nanti menjadi pribadi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu apa aja profil pelajar Pancasila? Pelajar Pancasila beriman pada Tuhan yang Esa, Alam mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis.
Pancasila itu ini sedang viral ya, sedang digaung-gaungkan oleh pemerintah agar murid-murid kita tuh nanti keluarannya itu memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Next, Bu Aina. Selanjutnya adalah perubahan paradigma belajar. Nah ini, untuk menciptakan budaya positif pada murid, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid dapat berpikir dan bertindak dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kedua, budaya positif sering dihubungkan dengan kata disiplin dan kontrol guru terhadap murid. Yang ketiga, budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol, bahwa selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar sesuai dengan yang kita harapkan. Nah itu. Next. Nah sekarang ada pertanyaan nih Bapak Ibu. Coba bayangkan Bapak Ibu memegang sesuatu di bagian tangan kanan. Bapak Ibu memegang sesuatu di mana hal itu hal yang sangat penting bagi Bapak Ibu. Sedangkan rekan guru yang lain membujuk atau memaksa dengan iming-iming uang dan lain-lain agar Bapak Ibu mau membuka kepalan tangan tersebut. Nah, apa yang Bapak Ibu lakukan? Apakah akan membuka kepalan tangan tersebut? Jadi, misal Bapak Ibu memiliki sesuatu yang sangat penting menurut Bapak Ibu. Rahasia. Memiliki rahasia. Jadi dipegang kuat-kuat di tangan. Nah, teman-teman yang lain itu membujuk iming-imingi agar tangan itu dibuka kepalanya. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Silakan. Selamat datang Ibu, selamat datang Ibu, selamat datang kami ucapkan. Terima kasih Ibu Hamida Tulistia, sosok yang luar biasa, Ketua Mongol SD di Pekunden. Tepuk tangan untuk Ibu. Gitu. Nah sekarang kembali lagi ke laptop. Coba bayangkan, Bapak Ibu tuh memiliki sesuatu yang sangat berharga dipegang di tangan, sementara teman-teman yang lain itu tuh pengen dibuka aja, tak kasih uang 1 juta, tak kasih apa gitu. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah akan membuka tangannya atau tetap dipegang? Tetap dipegang. Jawaban Ibu ini tepuk tangan. Luar biasa, sosok yang luar biasa menginspirasi kedisiplinannya yang saya tiru ya. Selanjutnya, next Bu Aina. Nah tadi, jadi kesimpulannya tetap dipegang. Nah seperti itulah yang namanya prinsip atau disiplin. Jadi kita pegang erat nilai-nilai yang kita pegang erat yang tidak akan kita lepaskan. Itu ya. Jadi tetap kita pegang walaupun dengan diiming-imingi apapun, kita tetap memiliki prinsip tersebut. Nah itu adalah perumpamaannya. Nah kemudian kita kembali, kontrol diri itu ada pada kita ya Bapak Ibu. Seperti kita sering bilang sama anak-anak ya, bahwa kita nggak bisa membuat orang lain berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi yang bisa kita lakukan adalah membuat diri kita berjalan seperti yang kita inginkan. Tepuk tangan untuk saya. Tapi tidak ada tangan. Nah itu. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa mengontrol kita. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan tersebut. Apakah nanti kita akan membuka atau menutup kepala tangan itu tergantung pada kita, sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Nah itulah, jadi kita lah yang mengontrol diri kita. Jangan biarkan orang lain mengontrol kita ya Pak Ibu. Betul gak? Oke lanjut. Jangan ngantuk ya. Lanjut. Selanjutnya kita harus merubah paradigma Bapak Ibu. Paradigma itu mindset ya,
pola pikir, yaitu paradigma yang terjadi adalah kontrol itu hanya ilusi atau harapan. Ilusinya atau harapannya guru itu mengontrol murid, tapi pada kenyataannya murid itu nggak bisa dikontrol. Yang bisa mengontrol mereka adalah diri mereka, ya, bukan guru. Yang kedua, ilusi atau harapan dalam kritik dan akan membuat murid bersalah itu dapat kritik dan membuat murid merasa bersalah itu akan menguatkan karakter mereka. Nah, tapi kenyataannya ternyata tidak. Jadi dari ini mana, orang dari PR mana, ya, tukaran mana, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif, tapi ternyata itu hanya sementara, Bapak Ibu. Bisa kita harus menasihati anak-anak hari ini membuang sampah pada tempatnya, lacinya harus bersih. Kemudian ternyata cuma hari itu tok, besok hari ini mana, nah itu. Kemudian ilusi bahwa semua orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini maka kita lupa ya, kita maksa terus seperti itu. Lanjut Bu Aina. Nah, selanjutnya perubahan paradigma stimulus respon itu ada pada teori kontrol, yaitu stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi menurut teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sepertinya itu ya. Sepertinya kalau kita bisa mengikuti teori kontrol ini kita bahagia ya. Jauh dari jengkel seperti itu kayaknya ya. Saya juga belajar gitu ya. Kemudian yang kedua, stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan atau tidak cukup sampai minta maaf saja. Pada teori kontrolnya, ternyata Bapak Ibu semua perilaku baik itu baik maupun buruk ternyata memiliki tujuan. Ya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya kita lah yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian stimulus responnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian lanjut, pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Jadi kalau dibujuk susah, ya wis dipaksa. Ternyata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Silakan, monggo. Selamat datang Ibu, selamat datang Ibu, selamat datang kami ucapkan. Ini adalah Ibu Samira, guru kelas 1 yang lincah ya, yang lincah. Ya, kelas 3 ya maaf. Oh iya, kelas. Guru kelas 3 yang lincah, smart ya, kreatif, produktif, inovatif ya semuanya ya. Oke. Kemudian ternyata kita kembali dalam mengontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Jadi di stimulus respon itu kalau menang dia kalah. Ternyata teori kontrol itu bisa menang-menang atau win-win solution, sama-sama enak. Lanjut Ibu Aina. Lanjut, apakah makna disiplin itu? Nah ini. Makna kata disiplin sering berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ya, pakai baju seragam, pakai apalagi datang tepat waktu, itu sering identik. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kalau disiplin itu anak-anak biasanya langsung merasa nggak nyaman. Wah, kudu menang terus. Wah, kudu ini kaku. Padahal sebenarnya tidak ya Bu Lili. Ya, disiplin itu justru membuat kita nyaman, ya, membuat kita nyaman. Bajunya nggak salah, kita nggak deg-degan, ya, seperti itu. Kemudian misalkan kita apa ya? Kita disiplin makan saja ya, makan tepat waktu, tidur tepat waktu, itu badan kita jadi sehat. Ternyata disiplin seperti itu. Lanjut, makna kata disiplin yang sesungguhnya. Nah ini, kemampuan memerintahkan
diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dan percayai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Jadi disiplin itu kemampuan kita untuk mengontrol diri kita sendiri secara merdeka ya, tanpa diperintah orang lain, sadar seperti itu. Lanjut, Bu Ena. Nilai-nilai kebajikan universal, oke, maka yang kedua yaitu nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, poin-poinnya adalah ini. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Nih, menurut Dr. William Glasser nih. Kemudian dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini dari Gossenis. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia ini kita kenal dengan profil pelajar Pancasila dengan 6 elemennya ya ini ya: beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, bernilai bineka alami global, gotong royong dan kreatif. Next. Nah, selanjutnya 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi eksternal, motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasinya ini apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Biasanya pertanyaannya seperti ini termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, pertanyaannya apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri kita sendiri, menjadi insan sesuai harapan saya. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini ya, jadi ada 3. Yang pertama agar menghindari ketidaknyamanan, mengharapkan imbalan dan menghargai diri kita. Di antara 3 ini yang paling bagus yang mana ya Bapak Ibu? Oke, menghargai diri ya. Jadi bukan karena imbalan, bukan karena rupiah ya, juga bukan karena untuk menghindari hukuman. Next, Bu Ena. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama cinta kasih, rasa memiliki dan dimiliki. Nah ini. Yang kedua penguasaan, terus bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ya. Lanjut. Selanjutnya ada kasus Ibu. Nah ini, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Nah ini sering terjadi pada kita ya. Nah kemudian ini, Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Kata Ibu Dani. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Nah, dia tanya ke yang lain ya. Next. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani itu menjawab diri, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Nah sekarang pertanyaan kuis ya, nanti kalau benar dapat hadiah dari Ibu Lili Hastuti.
Kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi oleh Fajar, Bapak Ibu? Tadi Fajar malas-malasan, tadi di antara 5 kebutuhan tadi, coba saja dibukain lagi 5 kebutuhan tadi apa aja. Kalau Fajar malas-malasan, kalau mainan spidol, nilai-nilainya jelek, kebutuhan apa ya? Cinta kasih, penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan. Ketika Fajar malas-malasan, kebutuhan apa? Silakan yang bisa menjawab atau saya tunjuk kayak di kelas dulu. Oh ya, Fajar itu waktu diajar itu malas-malasan, nilainya jelek, senangannya turu, ya toh, kau jawab gak gelem, malah mainan spidol. Itu kebutuhan apa ya? Yang belum dimiliki oleh Fajar. Penguasaan. Kenapa penguasaan Ibu sih? Karena dia tidak bisa menguasai dirinya sendiri untuk belajar. Penguasaan, karena Fajar gak bisa menguasai dirinya sendiri. Oke, bagus. Ada lagi? Kesenangan, Bu. Kesenangan. Kenapa kesenangan? Dia main-main spidol, Bu. Berarti dia pengennya senang-senang sebenarnya. Fajar pengennya senang-senang. Oke, ada lagi? Kenapa Fajar? Kebutuhan apa yang belum dimiliki? Kebebasan, Bu. Dia Kebebasan. bosan di kelas. Oke, berarti ada 3 jawaban ya. Apa tadi? Kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Oke, nice Bu Aina, kembali ke kasus tadi. Nah, dari kasus Fajar tadi, ketiga bisa ya, kesenangan, kebebasan itu bisa masuk. Nah, kemudian pertanyaan kedua adalah posisi kontrolnya. Posisi kontrol ada 5. Posisi kontrolnya Ibu Dewi tadi kira-kira sebagai apa ya? Sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kamu gak kasihan sama ibu? Tadi ngomong gitu, Bu. Ya, oke. Terima kasih Ibu Ini Ibu yang satu ini memang daya ingatnya luar biasa ya. Jadi membuat orang merasa bersalah. Tadi kan ada kata apa? Kamu gak kasihan sama ibu, sudah capek-capek terangin, malah kamu tidur. Nah ini Bapak Ibu, posisi kontrol dalam restitusi itu ada 5, yaitu sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai sebagai pemantau dan manajer. Nah tadi Ibu Jadi tadi sebagai pembuat orang merasa bersalah ya. Jadi biar Fajar merasa bersalah sama Bu Dani. Next Bu Aina. Nah, 5 motivasi kontrol pada teori motivasi perilaku. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah ini membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer atau pengelola. Nah contohnya guru berbuat yang penghukum. Dia menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Nah itu adalah sebagai penghukum. Kalau yang membuat orang merasa bersalah, dia akan berceramah dan mengatakan seharusnya seharusnya kalian Nah ini ada pada membuat orang merasa bersalah. Yang posisi kontrol ketiga yaitu teman. Guru akan membuatkan alasan untuk siswa-siswanya. Jadi membenarkan ya, lebih membenarkan sebagai teman seperti itu. Sedangkan sebagai pemantau, guru akan menghitung dan mengukur. Nah, kamu sudah membuat kesalahan 1 kali, besok 2 kali, sudah 3 kali. Nah, ini adalah pemantau, jadi terus memantau. Dan yang sebagai manajer atau pengelola adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Next. Nah, kemudian hasilnya yang sebagai penghukum, guru akan apa nih? Membentak, anak ya ini ya. Anak, hasilnya kepada anak. Anak akan membentak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Nah ini hasilnya bila guru sebagai penghukum seperti itu. Dia relatif, dia yang salah,
itu adalah penghukum karena dia menghindari hukuman. Sebagai pembuat orang merasa bersalah, ketika guru memposisikan membuat orang merasa bersalah, anak akan menyembunyikan dan menyangkal atau berbohong. Sedangkan sebagai teman, anak akan ketergantungan, geledek seperti itu ya bahasa Jawa ini. Jadi kayak ngocok gitu. Kemudian sebagai pemantau, anak akan menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau diawasi, anteng. Nanti gurunya turun, gurunya kemana? Rame meneh. Nah itu berarti guru masih sebagai pemantau. Sedangkan bila guru sebagai manajer akan mengeluarkan pribadinya anak akan kuat ya dia. Selanjutnya sebagai penghukum, siswa akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Sebagai membuat orang merasa bersalah, siswa meletakkan guru di dalam dunia dan berkualitas ya. Sebagai teman, siswa meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia dan berkualitas. Yang sebagai pemantau, siswa meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia. Sedangkan sebagai manajer, siswa meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia. Oke, lanjut. Nah, kemudian budaya positif itu di sekolah bisa kita mulai dari lingkup yang paling kecil ya, yaitu dengan peraturan kelas ya. Maaf ini tulisannya kecil-kecil memang ya. Peraturan kelas dari lingkup paling kecil, kemudian kita membuat keyakinan kelas, kemudian maka dengan adanya itu lingkungan akan menjadi positif, kemudian akan membudaya sehingga akan ada budaya positif di sekolah. Lanjut, nice. Nah ini kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas contohnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, aktif dalam pembelajaran. Coba bacanya, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Nah, tertib. Nah, ini contoh. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Lanjut. Membuat keyakinan kelas. Ini foto saya ya. Jadi pertama kita biasanya ini mumpung di tahun ajaran baru ya, biasanya di awal MPLS itu ya, MPLS ada materi kesepakatan kelas ya. Nah, jadi pertama kita membuat kesepakatan kelas. Cara paling gampang adalah anak-anak tuh maunya tuh kelas yang bagaimana, maunya lingkungan yang bagaimana, biar mereka menentukan. Kemudian setelah ditulis-tulis semua pendapatnya, kemudian kesepakatan kelas tersebut kita ubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu contohnya apa namanya, berisi nilai-nilai kebajikan universal. Misal anak tulisnya tuh tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh mencoret-coret tembok, maka akan diubah menjadi menjaga kebersihan. Jadi tidak ada kalimat negatif ya, kalimatnya positif. Akan terdengar juga lebih enak. Dan ternyata tadi pagi ketika saya praktekkan tuh keyakinan kelas dari yang anak-anak tulis tidak boleh, harus begini, tidak boleh itu ketika berubah menjadi saling menghormati, saling menghargai, bisa tidak membuli, tidak mengejek nama orang tua. Nah, itu sih bisa di kelas gede ya. Nanti saya diejek-ejekan nama orang tua itu ketika diubah menjadi saling menghormati seperti itu tuh dirasakan juga di telinga lebih nyaman Bapak Ibu. Terbukti ternyata ini teorinya. Nah, ini foto saya ya tadi pagi ya. Tangan untuk saya. Selanjutnya segitiga restitusi. Nah ini segitiga restitusi itu adalah apa ya? Kita tuh kayak apa? Ketika menangani suatu kasus, menangani suatu pelanggaran itu kita nggak langsung jadi penghukum kayak tadi menyalahkan seperti itu tidak, tapi kita berusaha untuk mengubah anak yang mindsetnya negatif. Biasanya kalau anak membuat
kesalahan kita panggil kan langsung ketakutan ya, langsung kayak merasa bersalah seperti itu. Nah itu kita ubah dulu, kita stabilkan dulu dari mindset negatif agar menjadi orang yang sukses atau berhasil. Nah langkah-langkahnya adalah ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah ini yang menstabilkan identitas. Nah ini untuk menstabilkan identitas. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak langsung wah kamu harusnya begini tidak, tapi kita panggil baik-baik, kemudian kita tanya. Ini contoh-contoh pertanyaannya ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita seperti itu, kita ambil sudut pandang dari dia, tapi bukan berarti membenarkan dia, tapi kita stabilkan dulu identitasnya agar tidak jauh gitu ya. Kemudian atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini juga bisa. Kemudian tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah ini kita menanyakan alasan dia mengapa dia melakukan tindakan tersebut. Kembali lagi di teori kontrol tadi kan ada setiap tindakan pasti memiliki tujuan atau alasan ya, baik itu baik atau buruk. Nah ini contohnya dalam pertanyaannya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Itu bisa kita ucapkan. Jadi ini adalah 3 langkah ya menangani sebuah kasus. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, contoh pertanyaannya adalah nilai apakah yang telah kita sepakati. Jadi contohnya misalnya kita sudah bikin keyakinan kelas, saling menghormati, ternyata anak itu saling ejek-ejekan sama orang tua. Nah, kita tanya di bagian menanyakan keyakinan ini, apakah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Dia jawabnya kan tidak bu, tidak sesuai dengan apa? Saling menghormati. Nah itu adalah yang menanyakan keyakinan. Kemudian kita tanya juga, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita tanya anak tuh harapannya dia tuh bagaimana. Mungkin bahasa gampangnya tuh kalau saya bilang ketika kamu move on, kamu mau bagaimana gitu ya, otomatis lebih baik. Nah ini lanjut Bu Aina. Nah, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, ini adalah untuk menstabilkan identitas yang tadi. Contohnya, guru dapat berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tapi bukan berarti kita membenarkan kesalahannya dia loh ya. Jadi kita pikir dia maksudnya tuh nggak ketakutan dulu gitu ya. Biar apa? Efeknya banyak. Nanti dia tidak akan berbohong seperti itu. Dia akan jujur mengatakan alasannya. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan kata-kata tidak ada manusia yang sempurna, atau Bapak Ibu juga pernah salah. Terus kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Nah ini jadi kita lebih fokus ke solusi, bukan ke kenapanya. Yang kenapanya tetap kita cari, tapi kemudian kita ubah fokus ke solusi ya. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Ini adalah contoh kata-kata yang bisa dilakukan di stabilkan identitas. Lanjut Bu Ena. Kemudian divalidasi tindakan yang salah, membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasarnya, apakah itu tadi kekuasaan, kebebasan, cinta dan kasih sayang, kesenangan atau bertahan hidup. Nah ini di tahap 2 kita bisa berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan, gitu. Atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya, atau apa yang penting bagi kamu, atau kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Dan juga, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Atau
apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik lagi besok? Gitu ya. Lanjut, Bu Aina. Selanjutnya untuk menanyakan keyakinan ini, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru dapat berkata, apakah nilai yang kita percayai di kelas atau di sekolah kita, atau nilai-nilai universal atau kebajikan apa yang telah kita sepakati, atau kelas yang ideal itu seperti apa, atau juga kamu ingin jadi anak seperti apa. Bisa juga apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Lanjut. Nah ini, nanti ini akan saya putarkan di paling belakang ya. Itu belum apa-apa sudah menangis Ibu Iris ya. Oke, lanjut Bu Aina, sekian pemaparan itu nanti Bu Aina nanti buat gongnya ya, biar bagus gitu. Oke, demikian pemaparan dari saya. Ya, demikian terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Aina. Luar biasa ya Bapak Ibu. Banyak ilmu yang kita dapatkan dari pengimbasan budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Resi Susanti. Nah, mungkin dari pengimbasan yang sudah dilakukan Bu Resi, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menanyakan, mungkin ada hal-hal yang kurang paham atau kurang dimengerti, atau mungkin dalam kegiatan mengajar kita sehari-hari mungkin ada perilaku anak yang ingin ditanyakan dengan Bu Resi. Mungkin ada Bapak Ibu? Oke, Bu Cynthia, silahkan. Bu Cynthia mau tanya apa? Ya, perkenalkan nama saya Ismail dari rumah. Bu Resi, saya mau tanya, tadi ada segitiga restitusi ya. Untuk bisa segitiga restitusi tadi ada validasi, ada menstabilkan siswa. Nah, itu kan ada beberapa proses dan tahapan ya. Mungkin untuk di kelas tinggi 4, 5, dan 6 itu masih bisa nalar, sebenarnya anaknya golol. Nah, bagaimana penerapannya jika itu diterapkan di kelas rendah? Apakah itu tidak terlalu lama untuk untuk menyelesaikan suatu masalah? Dan kita tahu sendiri bahwa di suatu kelas itu masalahnya tidak hanya satu dalam satu hari biasanya. Seperti itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, langsung saya jawab atau ada pertanyaan lagi ya? Oke, Bapak Ibu, saya kembali menekankan ya, di sini kita ini berdiskusi nih. Jadi bukan berarti ketika saya mengibaskan tuh saya lebih pinter, bukan nih. Jadi kita akan sharing pengalaman. Jadi siapa tahu nanti ada Bapak Ibu yang memiliki pengalaman budaya positif atau disiplin positif di kelas yang nanti bisa ditularkan ke teman-temannya yang ternyata wow seperti itu. Nanti boleh disampaikan nih. Jadi nanti Bapak Ibu bisa turun rembuk ya, memberikan saran seperti itu. Oke, untuk pertanyaan Bu Cynthia, saya coba jawab. Penerapan segitiga restitusi di kelas rendah. Memang kalau di kelas rendah itu anak masih istilahnya belum dolor ya. Dikandani nanti dibilangin gini-gini masih belum mudeng, masih cek bingung. Oh, kita ngomong apa aja kadang dia nggak mudeng, Bu. Ini artinya apa toh? Seperti itu ya. Nah, tapi saya yakin segitiga restitusi ini juga bisa diterapkan di kelas rendah, Bu. Tapi mungkin kita mengemasnya dengan bahasa yang sesederhana mungkin. Jadi mungkin kita ambil, kalau ini tadi kan bahasa umum ya. Jadi kita ambil kita pakai bahasa anak lah. Kita berusaha, kita ambil kita ambil poin-poinnya dari segitiga restitusi
restitusi itu seperti menstabilkan keadaan. Jadi misal biasanya begitu ada anak nakal langsung kita marahin, wah kamu gini, kita merubah. Jadi tidak langsung dimarahi, dipanggil, dia apa namanya ditenangkan. Mesti kan kalau dipanggil kan agak ya takut seperti itu ya. Mungkin poin-poinnya, nilai-nilainya mungkin bahasanya bisa kita rubah. Terus kita tanya alasannya. Biasanya alasan itu aneh-aneh ya. Kalau anak kecil gitu, kita pengalaman kalau anak bening dengan alasannya apa gitu aneh-aneh gitu. Yang salah satu juga. Kalau untuk kelas 1 pengalaman saya itu kan baru Juni kemarin, dan itu saya itu merasa memang belum bisa menangani anak di kelas 1. Biasanya kalau kelas 1 mesti alasannya karena sudah temannya. Nah itu yang paling pokok, mesti itu kok Bu, nganu duluan kok Bu, itu yang benar. Tapi setelah saya telusuri itu, saya mencoba itu ya seperti Bu Desi ngomongkan, kita harus pelan, harus ini. Ternyata itu tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Saya justru tanya Bu Desi, apakah perlu kita bekerja sama dengan orang tua untuk bisa memposisikan sebenarnya di kelas 1? Ini karena saya di kelas 1 itu ada 3 kasus. 1 bicara kotor, 2 pemaksaan uang, 3 sudah berperanan dengan memukul. Itu sudah saya coba, saya tenangkan dengan yang 4, menasehati dengan pelan-pelan. Wes ojo nyedak, ojo larabi, tapi ya jenis bocah yang mesti nyedak, yang mesti kucingan. Tapi pada akhirnya nanti ya kebuk-kebukan. Nah, kayak gimana mau gimana informasikannya? Oke, itu ya. Ya kalau kita mengacu ke teori ya, teorinya kan 3 memang ini menstabilkan keadaan. Jadi membuat anak tuh gak langsung disalah-salahin. Tapi akan berbeda ya Bu Dila, masih penonton. Ya dengan misalkan suatu saat lagi apa langsung marahi sama anak di gimana? Satu, karena ada perbedaan ya. Akannya mesti kan kalau disalahin jadi otomatis akan mencari kambing hitam atau bagaimana itu ada bisa. Ya kalau saya itu kan saya kebetulan megang kelas 3, masih tergolong kelas rendah. Kalau saya sih kalau selama ini saya tidak pernah menyalahkan. Pasti saya studi kasus seperti yang Bu Desi sampaikan, cuma itu saya hadirkan di awal. Jadi semua anak harus cerita ke saya latar belakang keluarganya seperti apa, rahasianya apa yang bisa kita jaga berdua. Jadi ketika anak itu nakal, kita tahu sumbernya dari mana. Pasti dari temannya atau dari diri sendiri atau nanti dari saya sebagai guru dia tidak nyaman atau apa, kita tahu sumbernya dari mana. Jadi kalau saya selama ini masih bisa mengatasi kenakalan anak-anak yang ada di kelas seperti itu. Mungkin juga benar kata Bila, memang harus ada kerjasama antara kita dengan anak dan orang tua yang di rumah. Terima kasih untuk yang di kelas 1. Kebetulan saya pengalaman tuh 1 tahun di kelas 1 yang memang seperti itu. Tapi ya memang kalau saya lihat maksudnya kalau kita langsung seketika itu di depan teman-teman kita marahin mungkin agak kelewatan, memang jadinya beda sama misalnya kita panggil dulu. Ini ya kasus-kasus gede ya, bukan yang kayak rame, jangan rame ya, otomatis kan harus kita ingatkan di depan teman-temannya ya. Tapi kalau kasus-kasus yang aneh-aneh, kalau kita buka di depan temannya itu memang apa namanya, memang anak akan malu misalkan apa gitu. Jadi memang harus kita jaga, kemudian kita nasihati pelan-pelan. Ya ini juga apa namanya, segitiga restitusi ini juga ilmu baru buat saya ya. Ternyata teorinya seperti itu. Nah memang sampai saat ini penerapannya ya ada perlu kerjasama benar dengan orang tua juga. Tapi intinya ini kan akhirnya segitiga restitusi ini membuat kita belajar untuk memahami anak nih Bapak Ibu. Jadi maksudnya nggak langsung nyalahin, tapi kita cari penyebabnya. Berarti ada kebutuhan yang belum terpenuhi, kemudian besoknya dia pengen seperti apa. Teorinya sih bagus, jadi PR buat kita juga. Maaf ya Bu, pertanyaannya belum terjawab. Coba yang lain, monggo Bapak Ibu ada yang punya
apa namanya ya, kita berusaha bareng-bareng lah ya. Minimal kita tahu ilmunya untuk penanganan anak tuh pakai segitiga restitusi. Jadi harga diri anak juga tidak terluka. Kemudian kita tahu alasan mengapa mereka melakukan itu. Kemudian kita kita mendorong mereka untuk move on untuk dari kesalahannya. Yuk besok lagi kamu mau jadi seperti apa, dan itu dibuat agar dia sendiri yang sadar. Jadi itu ya panjang ya, maksudnya panjang sekali langkahnya, tapi tidak ada salahnya kalau kita coba. Monggo mungkin dulu ada pengalaman mengajar di kelas bawah yang bisa diceritakan berhubungan dengan segitiga restitusi. Saya pas di kelas bawah belum pengalaman. Kalau pengalaman sepertinya sendiri yang pengalaman. Oh iya, sendiri sebagai ibu guru senior, ketika di kelas bawah, bagaimana Bu cara memecahkan masalah? Maaf Bu Desi, saya sudah lama sekali tidak pernah mengajar kelas kecil ya Pak. Saya pernah ngajar kelas 2 tahun 87. Saya Iya, itu saya pertama kali dikasih di kelas 2. Itu kalau misalnya ada anak itu, yang saya lakukan itu adalah pendekatan kepada anak tersebut. Saya panggil, terus saya ceritain, kalau kamu kok berbuat begini, itu nanti kamu jadinya gini loh. Coba kalau kamu berani pasti kamu mendapat pahala, nanti menjadi anak pinter, apa yang kamu inginkan nanti bisa tercapai. Coba kalau kamu berbuat nakal terus atau jahilin temanmu terus, banyak temanmu yang nggak suka, kamu nggak akan punya teman. Terus kamu gimana? Coba kalau punya apa-apa kamu sendiri nggak akan punya teman, nggak bisa memecahkan masalah dan sebagainya gitu. Kalau misalnya itu pendekatan terus anak diberi bombongan lah ibaratnya, biar dia itu ya kita nasihatin tapi jangan sampai melukai hatinya. Kalau misalnya usaha itu sudah dilakukan kok belum ada perubahan, lalu saya memanggil orang tuanya, saya tanyain kebiasaan anak di rumah itu bagaimana gitu. Setelah orang tua bercerita, oh kalau begitu anak ini ternyata punya sifat yang seperti ini, saya harus menghadapinya dengan cara tersendiri agar anak tersebut bisa mau berubah perilakunya. Demikian Bu. Saya. Masya Allah, ya Allah, pelajaran ya. Jadi aslinya intinya ya sama ya. Mungkin kita segitiga restitusi ini melatih kita tidak reaktif. Jadi begitu ada salah langsung, oh mesti gini. Ternyata tidak ya. Kita intinya berusaha memahami anak itu, tidak menyakiti, tidak melukai harga dirinya. Jadi kemudian PR-nya adalah menumbuhkan kesadarannya. Dan ternyata yang kedua, ini tidak bisa kita lakukan sendiri, tapi harus berkolaborasi dengan orang tua. Seperti itu. Iya, iya, tidak mencap, tidak menjudge, tidak menghakimi anak. Oh, nak nakal ini mesti nakal terus, nakal enggak ya? Ternyata anak-anak yang suka gelut tadi jadi juara ya. Yang lainnya mestinya nih, tadi ya. Amin. Iya, ternyata seperti itu. Jadi intinya jangan sampai kita melukai harga diri anak. Intinya fokus ke solusi mungkin ya, tidak menyalahkan. Seperti itu ya Ibu Lili. Ya betul. Ada lagi pengalaman dari yang lain? Oke, silakan Bu. Menarik sekali gitu. Terima kasih Bu. Sebenarnya itu tidak menyalahkan Bu, tapi begini, kita mencari siapa yang salah. Terus yang kedua itu kadang-kadang jujur Bu, saya sebagai guru kadang-kadang emosinya. Saya yang dituliskan Bu Desi tentang sebagai hukuman bisa untuk mengurangi perilaku yang negatif. Ya, penghukum ya. Ya. Yang depan kayaknya Bu. Silakan kalau orang sebagai penghukum apa kan mau loh. Ini sebagai penghukum. Iya. Iya.
Ya, kadang-kadang kalau saya jujur jadi sudah kita selesaikan dengan berbagai cara, wis dielus, wis dipisah, wis dianu. Ternyata mereka berhenti dengan sistem penghukum. Apakah itu tepat? Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, kita kembali ke 5 posisi kontrol restitusi. Restitusi itu apa Bu Eva? Restitusi itu kayak apa ya? Kayak mengembalikan apa? Anak kembali ke menjadi lebih baik. Restitusi itu seperti itu. Nah, itu kan ada 5 ya: penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Memang paling baik adalah sebagai manajer. Jadi kalau sebagai manajer itu nanti anak itu akan sadar dengan sendirinya. Ya, tidak karena ini dia, tidak karena takut seperti itu. Tapi ya, dia akan sadar dengan sendirinya. Tapi kadang-kadang juga apa namanya, kita seringnya terlena ke penghukum ya. Kita lupa untuk apa namanya, bagaimana menyadarkan anak itu gitu. Nah itu gimana ya? Mungkin ini proses ya Bu. Nah, saya juga ini ilmu baru juga jadi buat saya, Bu, terus terang. Saya selama ini juga sering-seringnya ini apa ya, penghukum kalau pemantau itu kalau misalkan ada kita, dia nurut, bagus. Nggak ada kita, beja-beja. Ya tahu nggak ada kita. Jadi pemantau sering-seringnya kita sampai di sini, kita tuh kayak harus ingetin terus sampai jengkel, sampai bolak-balik. Nah itu kita seriusnya mentok di pemantau, memang ya. Setelah penghukum pemantau, dan ternyata saya baru tahu, oh sebenarnya posisi kuki dulu dia. Saya juga baru tahu ilmunya. Ternyata ada lagi yang kita bisa ngingetin cuma berapa kali, dia akan sadar dengan sendirinya. Posisinya memang sebagai manajer. Kalau misalkan saat ini kita masih sebagai penghukum atau sebagai pemantau atau sebagai yang lainnya, mungkin itu proses kalau menurut saya ya Bu. Untuk selanjutnya setelah kita tahu ilmunya, kita berusaha untuk menjadi manajer. Jadi ya menurut saya sekarang bisa masih itu ya nggak apa-apa, tapi kita berusaha meningkatkan level kita. Ya memang ini butuh. Iya. Iya. Sanksi lah ibaratnya itu, kalau menurut saya yang sering saya lakukan itu, jadi memantau anak ini dinakan. Saya lihat masih ini baru sekali, 2 kali, sampai 5 kali kan baru diberi sanksi atau misalnya disuruh apa. Nanti lama-lama anak itu akan menyadari diri sendiri, oh ternyata apa yang dikatakan bu guru itu ada benarnya. Lalu itu kalau sudah ada penghukuman seperti itu, anak sadar, akhirnya guru yaitu seperti manajer tadi itu, jadi akan sadar apa yang dilakukan itu sudah benar atau masih membuat kesalahan gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Lili. Nah ini pengalaman puluhan tahun ya. Ternyata pemantau dulu, kalau biasanya pemantau dulu baru penghukum, kemudian nanti berangsur-angsur jadi manajer. Ya mungkin kita kan tadinya saya juga nggak tahu ada segitiga restitusi juga, jadi kayak belajar gitu. Jadi untuk jadi manajer berarti kita harus stabilkan anak dulu, validasi tindakan yang salah, terus baru keyakinan kelas agar dia sadar. Mungkin ini proses gitu bilang ya. Iya. Oke. Semoga. Iya, ya semoga kita berproses menjadi lebih baik terus gitu. Oke Bapak Ibu, bagaimana nih Bapak Ibu? Sudah tercerahkan? Mencerahkan ya? Baik, mungkin Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan? Ada Bapak Ibu? Mungkin ada yang masih mengganjal atau mau sharing pengalaman terkait dengan mengelola kelasnya. Ya, di sini banyak orang dan kita bisa saling berdiskusi terkait dengan pengalaman kita dalam hal pengelolaan kelas atau
tidak mengontrol perilaku anak ya Bu Desi, tetapi anak sendiri yang mampu menghargai dirinya sendiri sehingga mereka berperilaku positif. Bagaimana Bu Lili? Ada sharing apa masukan Bu Lili? Sudah. Bu Zulfa, ada masukan atau sharing pengalaman? Sudah ya. Oke. Itu tadi ya Bapak Ibu. Sekali lagi di sini saya bukan sebagai yang paling tahu, bukan ya. Saya cuma mengibarkan ilmu baru yang saya ketahui. Harapannya kita dapat sama-sama belajar, ya. Kita dapat sama-sama sharing. Ternyata kita di sini punya apa ya? Banyak ahli-ahli seperti Ibu Lili ya, berpengalaman bagaimana menangani anak. Pokoknya kasus anak itu udah jadi makanan sehari-hari gitu pokoknya. Jos pokoknya begini. Nah itu Bapak Ibu, terima kasih. Untuk selanjutnya Oke Bapak Ibu, ini ada satu video ya dari Bu Desi. Mari kita saksikan bersama-sama. Kira-kira videonya isinya tentang apa? Kayaknya ini sedih-sedih ya Bu.
sudah tentunya kita pasti paham ya Bapak Ibu. Oke, kira-kira pesan apa yang bisa kita dapatkan dari video tadi Bapak Ibu? Apa Bu Lili? Pesannya apa Bu Lili? Anggap Bu Lili. Pesan apa yang videonya dengan diskusi kita? Jadi untuk menangani suatu anak yang melakukan kesalahan, misalnya seperti pada video tadi, anak tersebut sering terlambat, lalu guru menghukum dengan mengumpulkan penggaris pada tangannya sehingga anak menjadi takut, bahkan teman satu kelas juga merasa ketakutan. Namun setelah diketahui oleh guru waktu guru mau berangkat ke sekolah, ternyata anak tersebut setiap pagi itu harus mengurusi orang tuanya yang sedang sakit, mungkin mau dititipkan ke panti jompo atau kemana. Setelah itu dia baru berangkat sekolah. Nah, setelah mengetahui keadaan semacam itu, sang guru akhirnya merasa iba dengan anak tersebut dan merasa bersalah kepada anak tersebut. Oleh sebab itu, kita sebagai guru, misalnya ada anak yang sering terlambat di sekolah kita jangan terus mengambil keputusan memarahi atau memberi hukuman kepada anak. Namun kita selidiki, kita tanya mengapa penyebabnya kok sering terlambat, atau mungkin jalan macet atau dan sebagainya. Kita harus betul-betul sebagai guru harus bisa memilah mana yang terjadi sebenarnya. Jadi jangan kita mengambil tindakan gimana ya, otoriter ya. Jadi seenaknya sendiri. Wah, kamu salah ya, harus menerima akibatnya. Terima kasih yang saya sampaikan. Itu ya, ternyata segitiga institusi itu untuk menyelidiki kenapa dia melakukan kesalahan ternyata penting ya, agar tidak terjadi. Oh ya, terlalu jini ya. Dia tidak ada komunikasi apapun dengan anak tersebut, tidak ada tanya jawab, tidak ada komunikasi atau bagaimana, langsung penghukuman. Jadi saya bapak ini terlalu tinggi dalam penghukuman. Oke, terima kasih Mira, pertanyaan Mira. Oke Bapak Ibu, banyak sekali ya ilmu yang sudah kita dapatkan dari Bu Resi. Jadi Bu Resi memberikan pengibasan yang luar biasa tentang budaya positif di sekolah. Semoga di SD Pemunden nanti akan muncul budaya positif yang luar biasa sehingga anak-anak akan berperilaku positif sesuai dengan kontrol diri mereka sendiri-sendiri. Kita tidak perlu memaksa, tidak perlu memberikan apa ya istilahnya ya, hukuman dan lain sebagainya, tetapi mereka sendiri yang menyadari bahwa mereka itu harus melakukan perilaku yang positif sehingga mereka akan memperoleh kelak nantinya tujuan mereka tentunya akan tercapai dengan perilaku yang positif. Seperti itu sih. Oke Bapak Ibu, untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini, izinkan saya berpantun. Nah ini tadi saya habis ngecek Bu Resi ya kan, didengarkan ya. Nanti bilang cakep ya. Siap. Seekor ayam diberi pakan. Di sampingnya ada burung cendrawasih. Banyak ilmu yang Bu Resi sudah berikan. Kami ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih Bu Resi. Oke Bapak Ibu, cukup sekian pembahasan kita hari ini ya Bu Resi. Semoga memberikan banyak dampak positif untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Angkat tangan. Salah tidak apa-apa. Oke Dewi, silahkan. Sebentar ya. Dibuat bersama. Oke, keyakinan yang dibuat bersama. Ada lagi? Oke, Amira ya. Keyakinan kelas adalah peraturan kelas. Ada lagi? Ada lagi? Tidak. Oke, jawaban Dewi maupun Amira sama ya, betul semua. Jadi keyakinan kelas adalah peraturan kelas yang mengandung nilai-nilai kebajikan universal yang kita sepakati bersama di kelas 6 Minang ini. Oke, bisa ya? Oke. Sekarang Ibu mau meminta pendapatmu ya. Silahkan keluarkan apa yang kamu bayangkan tentang kelas impian. Kelas impian itu yang seperti apa? Ayo, angkat tangan. Kelas yang kamu impikan, yang kamu inginkan, kelas yang kamu bayangkan, yang kamu inginkan itu seperti apa? Kamu pengen kelas yang bagaimana? Silakan. Dingin. Dingin, boleh. Apa lagi? Silakan. Bersih, bagus, normal. Ada kelasnya. Bagusnya. Ada di luar ada sini. Oh, di luar ya. Ada lagi. Oke, ini. Terang ya. Apa lagi dinyalakan? Nyalakan aja, nyalakan. Lihat ya. Ada lagi, ayo. Panas. Ya, apa? Jadi ini kalau pas suatu saat kita bulan Desember, bulan November kan musim hujan, ya kan? Nah, musim hujan itu kan dingin tuh kamu. Nah, jadi sebenarnya panas ya, biar nggak ada kita nggak kedinginan. Jadi seperti itu maksudnya ya. Bagus. Ada lagi? Tadi dingin, terang, bersih. Terus apa lagi? Apa? Berapa? Kelihatannya. Rapi, kami pengen rapi. Jadi pengen kelas itu semuanya tertata, ya. Oke, ada lagi, bagus. Bersih, terang, rapi, ya. Terus yang kedua, itu kan tentang kondisi kelas ya. Sekarang yang kedua, iklim di kelas kita. Iklim itu maksudnya tuh bukan iklim hujan dan iklim panas tuh ya. Tapi maksudnya kamu pengen anak-anak kelas 6 Minang ini ketika pembelajaran, ketika belajar, itu kamu pengen anak-anaknya seperti apa? Oke, Kak, silakan. Tidak berbicara saat guru menerangkan. Tidak berbicara saat guru menerangkan. Berarti memperhatikan dulu gitu ya anak-anaknya ya. Terus ada lagi, kamu pengen kamu tuh jadi anak yang seperti apa di kelas 6 Minang ini? Silahkan. Kamu pengen kamu jadi anak yang seperti apa? Kamu tuh pengen gimana sih? Kamu pengen jadi anak yang gimana sih? Ayo, silahkan. Bebas, tidak ada salah garis. Jadi polisi, ya ada apa-apa. Kalau kamu berprestasi, pinter, otomatis nanti bisa jadi polisi. Bagus, tidak apa-apa. Ada lagi, kamu pengen tuh jadi anak yang bagaimana? Tidak berbicara kotor, tapi bicaranya yang bagaimana? Yang baik-baik. Tadi memperhatikan dulu, berbicara yang baik-baik. Ada lagi, kayaknya apa?
jawab. Kamu pengen jadi anak yang seperti apa, Kak? Anak yang baik. Bagus. Anak yang baik itu baik semuanya ya. Ada lagi? Oke, anak-anak, itulah beberapa kesimpulannya ya. Pengen jadi anak yang baik, pengen jadi anak yang bicara yang baik-baik, pengen jadi apa tadi ya? Pengen jadi anak yang memperhatikan ya. Nah, sekarang silahkan kamu tulis di sini ya, Papa tulis ini. Kelas kita tuh kamu pengen kelasnya nanti tuh di kelas tuh bagaimana? Peraturan kelas, kesepakatan kelas itu bagaimana? Silakan ditulis di depan. Ya, siapa mau tulis? Ya, jadi saya mau katakan silakan. Silakan ditulis. Boleh yang kemarin sudah kita diskusikan itu toh, itu boleh kamu tulis lagi boleh. Ditambah juga boleh ya, silakan. Kemarin sudah banyak. Frekuensi. Oke, bagus. Ada lagi? Boleh yang di buku itu kamu tulis atau boleh kamu tambah lagi. Bebas. Ya, silakan. Ada lagi? Kesepakatan kelas. Jadi kamu pengen di kelas itu bagaimana? Itu silakan ditulis. Ayo. Ada lagi? Ya. Silakan. Yang kemarin kan kita sudah membuat ya. Silakan itu ditulis ulang. Bu Esi minta tolong itu ditulis ulang di depan boleh. Itu kan kemarin kita sudah bikin banyak. Kalau silakan tinggal menulis ulang boleh. Ayo silakan. Bagus. Ya. Kelasnya tuh jadi bagaimana? Kamu pengennya ayo. Silakan. Ya, boleh. Kemarin kan sudah ya, silakan itu kamu tulis ulang lagi tinggal tulis. Kita kan kemarin sudah pernah bikin, tapi belum lengkap ya. Hari ini akan kita sempurnakan menjadi nilai-nilai kebajikan universal. Menjaga kebersihan, bagus. Ada lagi? Ya, ayo semua aktif. Oh, dari ini silakan. Habis ini kamu ya nak. Wah, tidak boleh mengejek nama orang tua. Oke, bagus. Tidak boleh mengejek nama orang tua atau fisik. Bagus sekali. Oke, silakan. Bagus. Ya, lihat sini ya. Oh, highlight dulu ya. Highlight dulu ya. Highlight dulu ya. Habis terus Siva ya. Oke, silakan. Belajar belajar sambil bermain. Oke, bagus. Ada lagi? Ada lagi silakan, please. Gak apa-apa, tidak usah malu. Belajar sambil bermain. Sampai lagi. Ada lagi? Dikit
Silakan. Tidak. Tidak boleh apa pun. Oke, tidak boleh lontean meja. Bagus, boleh. Ayo, selamat Pak. Ada lagi setelah Siva siapa? Ya, Ara ya. Ya. Tidak ada meja. Semuanya boleh maju, mengeluarkan pendapat. Tidak. Oke, tidak boleh bermain yang berbahaya, betul ya? Oke, selamat ya, ayo. Sekarang siapa? Ayo. Dewi. Oh ini dia. Apa yang ngaco? Saling mendukung. Oke, bagus sekali. Ada lagi? Ini. Setelah ini siapa? Yo, Dimas ya. Tidak mengejek fisik. Oke, boleh. Tidak mengejek fisik ya, Dimas. Tidak apa-apa. Menurut dia penting, tidak apa-apa dikeluarkan ya. Ada lagi setelah Dimas? Ya, siapa? Setelah Dimas? Yo, dari sini? Yang belum? Amira? Tidak boleh tidak boleh membuli. Oke, bagus. Tidak boleh membuli teman. Oke, bagus. Tidak boleh ya. Ayo, silakan Amira, ayo. Di sini Ayla ya. Jelas ya. Tidak boleh memukul teman. Oke, tidak boleh memukul teman ya. Ayla, siapa? Ya, jadi lagi. Ya, jadi di sini. Baik.
Piket sesuai sertifikat sesuai jadwal. Oke, bagus. Yuk, Dewi. Boleh. Yang belum ini sama semuanya maju ya. Ya, di sini siapa namanya ini? Asal. Ija memotong pembicaraan. Oke, ada lagi? Bersama ini, tolong yang lain. Ketika ada yang berpendapat, ketika ada yang menjelaskan, kamu bagaimana? Memperhatikan. Memperhatikan apa ngomong sendiri? Memperhatikan, yang menghormati. 13, yuk. Ada lagi setelah ini siapa? Oke, bisa ya, belum ya? Yang belum dulu ya, yang belum dulu ya. Tidak boleh bercanda, berlebihan. Oke, ada lagi? Ya, bisa. Yang belum dulu, nanti kalau enggak boleh dapat 26 pendapat ya. Ya, bisa angka. Yang belum Felis, setelah itu Tania, setelah Tania, Ella, Jen, terus Umaira, Queen, ada Luna, semuanya mengeluarkan pendapat. Ya, silakan. Paling tidak perlu dapat 26. Menjaga apa? Ya, privasi teman. Oke, silakan. Selanjutnya siapa? Yang belum, ini yang belum dulu ya. Felis. Setelah Felis, Angka. Setelah kamu juga ya. Terus baru Felis ini. Luna. Ayo Felis, selamat maju. Ayo Felis. Yang lain bagaimana ketika ada yang sedang berdiskusi, ada yang berbicara, yang lain bagaimana? Halo. Perhatikan sekarang. Nova tadi sudah ya? Nova sudah ya tadi ya? Saya tulis ya. Oke, lanjut setelah tadi. Ya, ada. Ya, silakan. Tidak boleh teriak-teriak. Itu bengok ya, nggak boleh. Ada lagi? Siapa yang belum? Sudah dulu, Luna. Setelah Luna, Ella. Setelah Ella, ini Jian. Setelah Jian, siapa? Umaira. Yo, Ella, sama Luna, yo. Ini. Halo, yang lain perhatikan ya.
Frekuensi asik ini ya.
belajar sambil bermain. Terus ada lagi? Nih, ada lagi? Mungkin ini saling mendukung, ya toh? Sefrekuensi kan berarti kamu nyambung kan? Ada lagi? Menjaga frekuensi teman, menjaga privasi teman. Oke, ada lagi? Asik jam kopi 5 menit, ini mungkin sefrekuensi asik ya, ini masuknya di asik ya. Ada lagi? Ini menjaga privasi teman, oke. Kita akan ubah jadi apa ini? Sefrekuensi, asik, belajar sambil bermain, saling mendukung, menjaga privasi teman, ngasih jam kos 5 menit, terus menjaga privasi teman. Kita akan ubah jadi apa? Yang pertama itu apa? Berarti kamu anak kelas 6 itu saling bagaimana? Saling solid, bagus. Solid, apa selain solid? Kompak. Berarti kita tulis menjaga kekompakan. Kekompakan itu apa? Satuan, ya toh? Menjaga kekompakan. Oke, akan tulis hapus. Selesai nih. Oh iya ya, maaf salah ya. Nama dua, menjaga kebersihan. Apakah ada yang sama? Menjaga kebersihan sama dengan mana? Ada enggak? Tidak ada. Oke, berarti satu toh. Berarti ini sudah mengandung nilai kebajikan, ya kan? Nilai kebaikan. Apa? Menjaga kebersihan. Ada lagi yang ketiga, tidak mengejek nama orang tua. Adakah yang sama? Ada. Nama berapa? 8. Nama berapa lagi? Tidak mengejek, tidak saling mengejek. Nama berapa lagi? 9. Oke, tidak mengejek teman, tidak boleh membuli teman. Ada lagi? 10. Oke, tidak memukul-mukul teman. Ada lagi? Ada lagi? Tidak boleh? Ya, berarti apa? Persamaannya apa? Tidak mengejek nama orang tua, tidak mengejek fisik, tidak boleh membuli teman, tidak memukul-mukul teman. Apa persamaannya? Menjaga kedamaian, ya kan? Boleh? Berarti saling menghormati. Oke, paham ya? Saling menghormati kan di dalamnya tidak mengejek nama orang tua, tidak mengejek fisik, tidak membuli, ya toh? Berarti saling menghormati. Paham ya? Ya. Oke. Kemudian kamu semua itu kurang sedikit. Tidak boleh kontekan meja. Ada lagi yang sama? Tidak boleh kontekan meja, tidak boleh bercanda yang berlebihan. Ada lagi? Tidak boleh teriak-teriak. Ini sama enggak? Tidak boleh main yang berbahaya, sama enggak? Sama. Ada lagi? Nomor 2. Tidak bermain HP saat pagi hari. Oke, ini yang HP nanti kita jadikan satu ya. Oke, ada lagi? Tidak bermain di dalam kelas. Apa persamaannya? Halo? Perhatikan, persamaannya apa? Tidak boleh melontekan meja, tidak boleh bermain yang berbahaya, tidak boleh bercanda berlebihan, tidak boleh teriak-teriak, tidak boleh bermain di dalam kelas. Persamaannya apa? Kamu berarti harus bagaimana di dalam kelas itu? Menjaga. Tadi siapa? Dengan disiplin dan ketertiban. Jaga kedisiplinan ya. Ada 2, kita dapat 2. Dan menjaga ketertiban. Oke. Bagus. Di sini ya. Cepat ah.
menghormati enggak? Ya kan, saling menghormati. Halo. Masih ada yang mau bicara? Silahkan. Silakan berpendapat. Tadi kita sudah ini saling menghormati. Kalau ada orang yang bicara, kamu bagaimana? Memperhatikan. Oke. Tidak boleh merusak barang. Ada masuk mana ini? Berarti menjaga apa ini? Kedisiplinan, ketertiban, ya kan? Menghormati juga, menghormati orang lain ya. Saat ada yang ganti baju di kelas tidak boleh membuka pintu. Berarti apa? Menjaga privasi. Menjaga privasi itu berarti kamu harus bagaimana ini? Ada enggak? Menjaga di tangan ya. Menjaga privasi. Menjaga hak orang lain ya. Terus tidak boleh bermain HP saat pagi hari. Tidak boleh membuka HP hanya untuk membuka jam. Berarti menjaga apa? Berarti kalau HP di dalam pembelajaran kita sudah sepakati bahwa kita tidak akan menggunakan gadget kecuali diminta, ya kan? Berarti kamu menjaga apa ini? Kedisiplinan. Oke kan? Nah silakan ditulis. Ini keyakinan kelas kita ya. Menjaga kekompakan, menjaga kebersihan, saling menghormati, menjaga kedisiplinan, menjaga ketertiban dan menjaga privasi. Bu, jadi pagi boleh Disiplin. Tidak boleh ya. Berarti kadang-kadang tidak boleh. Setelah ini kamu tulis ya. Silahkan buku gambarnya Aska dibagikan. Kemudian kamu tulis. Kamu nggak bawa alat gambar kan? Kamu scan. Yang bawa boleh di-scan. Kamu tulis, kamu hias keyakinan kelas ini sebagus mungkin. Silakan. Durasi kasih waktu sampai istirahat. Sampai 9 aja ya. Halo, sebentar, perhatikan. Halo. Pertanyaan pertama, yang belum bawa buku gambar, silakan kamu tulis di buku tulis ini. Ya, yang sudah bawa silakan digambar di buku gambar. Besok yang belum bawa disalin ya. Dikumpulkan besok pagi. Silakan dibagikan ya. Kamu tulis, kamu hias bagi sendiri. Oke anak-anak, sekarang nanti duduk dulu. Oke anak-anak, demikian keyakinan kelas yang kita buat. Ada pertanyaan?